Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesangnean karena no kawaii no life. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata mutiara dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gue akan merangkum sebuah drama yang berjudul Bite Sister yang dirilis pada tahun 2021. Drama ini disutradarai oleh Han Karam dan diperankan oleh Lee Shin Young dan Kahana. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene kita diperlihatkan suasana di tahun 1921, Kecamatan Gyeongsong. Lalu terlihat para bocil wanita ingin pergi. Namun di saat itu, salah satu bocil wanita rambutnya ditarik oleh penjajah Jepang. Serta si penjajah tersebut akan memotong rambutnya. Tapi untungnya seorang wanita kawaii menghentikan hal tersebut. Serta wanita tersebut menggoda dan langsung mencupang si penjajah. Yang ternyata itu bukan dicupang, melainkan disedot darahnya karena wanita kawaii tersebut adalah vampir. Sehingga si penjajah beda alam saat itu juga. Dan drama Bite Sister pun dimulai. Selesai itu, wanita kawaii tadi dan dua wanita lainnya pergi ke sebuah toko pakaian dengan nama Toko Bite Sister. Waduh, anjing, tatapannya sangat menusuk jantung. Gigit aku, Neng. Berpindahlah ke tahun 2021. Terlihat tokonya masih buka sampai tahun itu, cuma desainnya aja berbeda mengikuti perkembangan zaman. Nama vampir kawaii tersebut adalah Han Yina. Dan di saat Han melihat seorang pria di depan tokonya, pria tersebut pun menemui doinya. Bahkan parahnya, pria tersebut fuckboy karena ia berselingkuh. Namun karena ia terkena duri dari bunga yang ia bawa, membuat darahnya keluar. Sehingga Han yang melihat darah tersebut dan mencium kesegaran dari darah tersebut membuat jiwa-jiwa vampirnya bergejolak. Tapi untungnya ia bisa menahan hal tersebut. Perkenalkan, vampir ini bernama Kim Miso. Entah dia ini ibu atau kakaknya atau apa, intinya vampir aja. Scene berpindah yang dimana saudara dari Han bekerja di sebuah kantor desain bernama Lee Jae-yong. Namun di saat itu Han menelpon Ji-yong, tapi Ji-yong tidak menjawabnya karena ia lagi kerja. Hingga Ji-yong sampai di rumah, Han pun menjelaskan alasan dirinya menelpon bahwa ia ingin kerja di tempat Ji-yong karena gabut. Yang membuat Ji-yong terkejut karena tentang desain bahkan komputer aja Han tidak tahu, serta memberi saran jika Han ingin berkomunikasi dengan manusia, gunakanlah sosmed. Yang membuat Han bingung, tapi ia gengsi dan memberitahu bahwa dirinya udah punya, sehingga Jaeyeon mengolok-olok Han akan hal tersebut, serta pergi meninggalkannya. Karena perkataan Jaeyeon tentang sosmed tadi, ia pun membuat akun di program anak dari Instagram kayaknya, serta memposting salah satu foto di sana. Tapi ia dibuat bingung gimana cara kerja sosmed tersebut dan meninggalkan HP-nya. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba banyak orang yang menyukai postingan Han serta memfollow Han. Sehingga Han yang melihat perkembangan followersnya begitu cepat dibuat terkejut, serta Han langsung mendapatkan 1 juta followersnya. Wow, sangat tidak logis sekali itu. Baru posting 1 jadi selebgram, anjing. Iya, kalau Anda idol, tapi kan Anda vampir kawaii. Terlihat flashback dari Han yang mengingat seorang pria, tapi pria tersebut sangat suci. Saking sucinya tidak terlihat mukanya, anjing. Han dan vampir lainnya pun bisa tidak terbakar oleh sinar matahari karena minum darah hewan. Dan darah tersebut bisa dirubah-rubah cara makannya, kadang diminum, makan, dan diemut seperti permen. Hari ke hari followersnya meledak hingga di saat ada haters yang memberitahu bahwa mukanya editan, membuat Han bingung dan bertanya ke Jaeyoung editan yang dimaksud apa. Serta ia pun chatan dengan hater tersebut dan mengajaknya bertemu. Sehingga Han tertarik dengan haters tersebut. Beberapa jam kemudian, haters tersebut pun datang ke toko dan ketika Han mendekat
hatinya, si haters berkaca-kaca dan pergi dari sana sehingga Han mengikutinya. Hingga di saat bertemu, si haters pun dibuat bingung di foto dan aslinya kok sama. Setelah itu si haters pun curhat bahwa ia insecure dengan dirinya, bahwa ketika ia selfie dan diedit, orang-orang suka dengan wajah si haters. Namun ketika temannya melihat perbedaan di sosmed dan real life, wajah asli dari haters pun tersebar yang membuat dirinya dihujat, bahkan membuatnya kena mental akan hal tersebut. Tapi di saat itu ada berita tentang si Han yang jadi seleb dalam sehari yang membuatnya kesal dan menghate komen ke Han. Han pun menyemangati si haters untuk jangan insecure serta memuji kuku si haters yang bagus sehingga membuat si haters semangat lagi. Tapi di saat itu terdapat seorang pria yang memata-matai Han. Pria ini bernama Jang Sang-min. Flashback ke masa lalu yang dimana Han bertemu dengan seorang bocil yang dimana bocil tersebut adalah si Sang-min. Makanya ia memata-matai Han karena mukanya mirip dengan orang yang ia temui ketika masih bocil. Tapi ketika ingin ke sana, tokonya sudah tutup. Alhasil ia pun stalking PG-nya. Keesokan harinya para fans pun datang untuk berkunjung serta berselfie dan rata-rata fansnya cewek anjing, gak ada cowoknya apa anjing. Kan harusnya mayoritas fans itu cowok, ini kenapa cewek anjing? Kalau di Indo beda lagi anjing, ada cewek cantik dikit hujat, iri. Apalagi yang udah good looking masih insecure kayak apalah dayaku yang burik ini. Burik what the fuck, cek men, haus sekali mbaknya, haus pujian. Hingga di malam harinya ia pun melihat gambar di kukunya yang membuatnya mengingat seorang pria yang dimana pria ini mirip dengan Sang-min serta ia adalah cinta pertama dari Han. Miso pun membuka lowongan kerja paruh waktu hingga Sang-min langsung mengambil kesempatan itu dan melamar di sana. Beberapa pertanyaan atau interview pun langsung dilontarkan ke Sang-min sehingga ia keterima di sana dan mulai bekerja esok hari. Keesokan harinya Han pun dibuat terkejut karena ada orang yang mirip dengan cinta pertamanya dari mulut, mata, hidung, suara dan yang lainnya karena aktornya sama. Begitu juga Sang-min yang melihat Han sangat mirip dengan orang yang ia temui ketika masih bocil karena emang itulah Han. Flashback ke masa lalu ketika cinta pertama Han pertama kali melihat Han yang membuatnya langsung jatuh hati kepadanya pada saat pandangan pertama awal aku berjumpa. Han pun melihat Sang-min yang sedang bekerja sehingga ia curhat dengan Ji-young bahwa Sang-min reinkarnasi dari cinta pertamanya. Yang membuat Ji-young bertanya jika emang Sang-min adalah reinkarnasi dari cinta pertama Han, apakah Han akan mencintai Trisna? Sang-min? Tapi Han tidak begitu menganggapinya. Selesai dengan curhatan tersebut, terdapat seseorang yang DM ke Han mengenai permasalahannya. Nama wanita tersebut adalah Yeon Eun-bi, yang dimana Eun-bi sangat kesal dengan atasannya, bahkan ingin membunuhnya. Tapi ia takut sehingga Han memberikan beberapa saran untuk Eun-bi yang ternyata atasannya adalah si Ji-yeon. Serta di saat ia diomeli karena kinerjanya kurang, Eun-bi yang mengikuti saran Han pun melakukannya berupa mencabut keycap dari keyboard Ji-yeon yang membuat Ji-yeon bingung, lah kok hilang. Di lain tempat Han pun membawa bunga yang mirip dengan bunga yang dibawa oleh cinta pertamanya dengan tujuan membuat Sang-min ngeh akan bunga tersebut. Tapi pada faktanya Sang-min tidak tahu karena ia tidak tahu, apalagi saya, yang membuat Han kesal akan hal tersebut. Di malam harinya Han pun masih chatan dengan Eun-bi hingga di saat Ji-young datang, Han pun memberitahu keluh kesah followersnya berupa bos yang menjengkelkan sehingga Ji-yeon yang mendengar hal tersebut dibuat terkejut dan menganggap dirinya tidak menjengkelkan yang padahal itu Anda mbak. Kucium juga nih. Lebih berdemek si Ji-yeon ini menurutku cuk. Han pun pernah bekerja di sebuah hotel yang membuatnya mengingat masa lalu berupa cinta pertamanya yang memotret Han. Keesokan harinya Sang-min pun datang dengan membawa sepucuk bunga sehingga Han bertanya apa ini. Sang-min pun hanya ingin memberikan hal tersebut serta kenapa warnanya merah karena menurutnya Han suka warna merah yang dimana perkataan tersebut sama percis dengan cinta pertamanya ketika memberikan Han bunga. Ternyata alasan Sang-min memberikan bunga karena ia sudah mantengin Han dari 7 hari sebelumnya. Di hari pertama bekerja, ia bertanya ke Miso mengenai Han. Di hari ketiga, ia merasa ada yang aneh karena Han tidak mau diajak makan siang. Yang padahal Han cuma bisa minum darah. Bahkan karena darah membuat dirinya semangat dalam bekerja. Bahkan ketika Sang-min membawakan makanan, tidak ada yang menganggapinya. Flashback ke masa kecil Sang-min. Di saat itu, Sang-min yang membuat origami, Han pun membuatkan origami untuk Sang-min bocil berupa origami berbentuk
bentuk kelelawar. Sehingga ia mencoba menunjukkan origami tersebut agar Han mengingatnya. Tapi Han malah menganggap hal tersebut adalah sampah. Astaga. Sehingga Sangmin dahlah. Setelah itu Sangmin yang bersih-bersih tidak sengaja menjatuhkan vas bunga yang membuat tangannya luka serta berdarah. Alhasil karena darah tersebut jiwa-jiwa vampir dari Han muncul serta ingin mensupong leher Sangmin yang membuat Sangmin chill dude, di bibir aja. Han pun mencoba untuk menahan sambil mengendus-endus tapi untungnya ia berhasil menahan dirinya. Alhasil karena kejadian tersebut Sangmin mencari informasi tentang Bite Sister toko dari Han tapi Google tidak mendapatkan sesuatu. Hingga di saat ia mengingat bahwa Han pernah bekerja di hotel, Sangmin pun mencari hotel tersebut yang dimana hotel tersebut berdiri pada tahun 1943. Tahun 1971 berita tentang Rokmini dan audisi bernyanyi serta foto yang diambil oleh cinta pertamanya dan ada gambar bunga di foto tersebut. Jadi begitulah alasannya ia memberikan bunga tersebut ke Han dan menganggap bahwa Han adalah time traveler atau penjelajah waktu yang padahal Han vampir kawaii. Di tempat lain, Jaeyoung yang naik lift dengan seorang pria tersebut pun melihat poster makanan yang membuatnya berkata bahwa itu terlihat enak. Sehingga Jaeyoung yang mendengar hal tersebut berkata bahwa si pria terlihat lebih enak. Enak. Serta langsung mensupong si pria saat itu juga. Tapi si pria tidak beda alam dan lanjut kerja. Para karyawan pun lembur termasuk Jaeyoung sehingga membuat Eunbi bingung kok Jaeyoung tidak ada lelah dan ngantuk sama sekali. Bukan hanya itu, rekan kerjanya yang lembur juga pun dibuat terkejut dan mengingat ketika Jaeyoung pertama kali masuk ke kantor tersebut langsung merosting desain bosnya yang burik menurutnya serta dibuat kesal karena ia jadi atasan dengan cepat dibandingkan dirinya yang gak naik-naik jabatan dan akan merencanakan sesuatu. Di depan toko terdapat ibu-ibu yang ingin memberikan kucing makanan, namun terdapat bapak-bapak yang mengganggu. Tapi untungnya Miso yang melihat hal tersebut langsung menghentikan si bapak ganggu tersebut serta memberitahu bahwa kucing tersebut gak akan balik. Tapi si ibu yakin bahwa si kucing akan balik, entah itu kucing siapa. Han pun mengingat kembali dirinya dengan cinta pertamanya berkencan bahwa ia harus mencari wanita lain agar punya keturunan. Tapi ia tidak mau karena yang cuma ia mau adalah Han. Tapi di saat itu ada kucing sehingga Han langsung menangkap kucing tersebut dan ingin memakannya. Tapi cinta pertamanya menghentikan hal tersebut yang membuat Han tidak jadi memakannya. Han yang melihat Sangmin pun masih terbayang-bayang akan cinta pertamanya. Hingga di saat Miso meminta Han untuk memakai baju desainnya, Sangmin yang melihatnya pun dibuat kagum serta salting. Termasuk Han yang melihat Sangmin melihatnya dibuat salto. Hari demi hari Han terus membayangkan Sangmin dan cinta pertamanya karena aktornya sama. Hingga ia membaca DM lagi, si Eunbi curhat lagi bahwa ia sangat benci dengan seseorang yang dimana rekan kerjanya yang tadi meminta password PC dari Jaeyoung. Dan karena ngantuk, Eunbi pun memberitahunya sehingga sekarang rekan kerjanya bisa mencuri desain yang telah lama dibuat hingga begadang dan merasa bersalah karena desain tersebut bisa dicuri karena kecerobohannya. Eunbi yang melihat Jaeyoung yang masih mengotak-atik keyboardnya pun dibuat tidak tega. Di lain tempat, Han yang sedang chattingan ia pun difoto oleh Sangmin karena suara jepret kameranya bunyi. Sehingga Han dibuat kesal karena Sangmin memfotonya tanpa izin. Sehingga Sangmin meminta maaf dan akan menghapusnya serta Han meminta Sangmin untuk tidak bekerja lagi di sana. Selesai itu Han lagi mengingat cinta pertamanya serta membaca surat yang ditulis oleh cinta pertamanya berupa cinta pertamanya yang meninggalkan Han karena cinta pertamanya tidak ingin Han melihat dirinya tua dan sakit-sakitan, apalagi melihat dirinya beda alam yang membuat Han sedih sekaligus emosi karena kata selamanya tidak diterapin. Ya namanya juga manusia, Anda pikir dia vampir. Serta di saat itu ternyata foto yang diambil oleh Sangmin tidak dihapus melainkan dikirim ke Han yang membuat Han terkejut. Keesokan harinya Sangmin ternyata masih bekerja di sana dengan alasan si Miso tidak mau Sangmin keluar. Alhasil karena Han kesal ia pun bodoh amat bahwa dirinya vampir dan meminum darah tepat di hadapan Sangmin serta pergi dari sana yang membuat Sangmin kepo dan melihatnya. Tapi hal tersebut langsung dihalangi oleh Miso serta memberitahu bahwa itu hanya jus cherry. Namun Sangmin merasa ada yang aneh akan hal tersebut. Sedangkan Jaeyoung yang ngeh bahwa hasilnya dicuri terlihat santuy sekali seperti tidak takut rencananya diambil. Dan ketika bertemu di tangga darurat ternyata Jaeyoung sudah tahu gerak-gerik rekan kerjanya dan desain yang dicuri ternyata adalah konsep desain yang sama di tahun
tahun 1973 yang membuatnya panik dan malu ke ubun-ubun. Dan ketika balik, keycapnya sudah dibalikin oleh Eunbi sehingga Jaehyung mengajaknya untuk makan bareng. Di malam harinya terdapat seorang bocil wanita yang ingin membelikan baju untuk ibunya, serta bocil tersebut ngefans dengan Han. Namun di saat mereka bertanya berapa lama si bocil sampai rumah, si bocil menjawab 2,5 jam yang membuat mereka terkejut. Anjing, pasti jauh sekali itu. Hingga di saat bocil pulang, Han dan Sangmin pun mengantarkannya pulang. Sedangkan Jiyeon yang sudah pulang langsung membuka kenangan lamanya serta desain yang dari tahun 1973 adalah desainnya sendiri. Namun di saat itu Han meminta bantuan. Kembali ke Han dan Sangmin yang mengantarkan bocil, dan sesampainya mereka di sana, ayah dari si bocil sudah menunggunya dan khawatir dengan si bocil. Namun ketika mereka masuk, si ayah tangannya tidak sengaja tergores dan berdarah. Otomatis jiwa-jiwa kevampiran Han bergejolak. Begitulah asal muasal kenapa Han meminta Jaehyun untuk membantunya. Dan ketika Jaehyun sampai, ternyata tidak ada kenapa-napa di sana, melainkan membantu si bocil menyelesaikan tugasnya. Namun di saat itu Han mendengar sesuatu di atas, yang dimana ayah dari si bocil dengan ibunya sedang bertengkar karena si ayah hanya menghabiskan uang, sedangkan ibunya mati-matian untuk bekerja. Sehingga Han yang mendengar hal tersebut dibuat kesal dengan sikap ayah si bocil yang tidak bertanggung jawab. Hingga di saat si ayah ingin ngudut, Han pun datang serta mengancam jika si ayah tidak keluar dari rumah tersebut, maka ia akan membunuhnya. Namun si ayah tidak peduli sehingga Han langsung mencekik si ayah. Bahkan kejadian tersebut dilihat oleh si bocil. Tapi untungnya Jaehyun menutup mata si bocil dan membawanya ke dalam. Tapi di saat itu ternyata Sangmin melihatnya juga. Selesai dengan semua itu, Han pun memberitahu bahwa ayah si bocil sudah dikubur. Tapi si bocil bukannya sedih, tapi seneng. Karena ia tidak suka dengan sikap si ayah. Anjing, anda durhaka bangsat. Walaupun itu anda tidak suka, tapi kan ayah kandung juga bangsat. Sehingga Han meminta si bocil untuk menjaga ibunya. Selesai itu, Han dan Sangmin yang pulang. Sangmin pun bertanya siapa sebenarnya Han, serta alasan ia bertanya bukan karena dirinya takut, melainkan khawatir dengan Han. Tapi Han capek untuk menjelaskannya. Setelah kejadian tersebut, Sangmin pun keluar dari toko Han dan tidak bekerja paruh waktu lagi, yang membuat Han bersedih. Ketika Miso ingin membuat teh, ia pun melihat bapak yang kemarin memberikan racun di makanan kucing, yang membuatnya kepikiran terus, bahkan dirinya tidak fokus untuk bekerja. Di malam harinya, Han pun bertanya kepada Miso tentang Sangmin, yang membuat Miso terkejut karena pertama kali melihat Han frustasi, apalagi frustasinya ke manusia. Tapi Han juga terkejut karena Miso minum teh, padahal itu minumannya manusia. Sedangkan Sangmin ia dibuat terkejut karena Han mengupload foto yang ia kirim, sehingga ia mengingat kenangan dirinya ketika bersama dengan Han, serta ketika dirinya saat masih bocil. Di keesokan harinya, ketika keadaan chillin santuy, Miso melihat kucing yang ingin memakan makanan yang diisiin racun kemarin, sehingga Miso dengan cepat menghentikan si kucing agar tidak keracunan dan beda alam. Serta ibu kemarin kembali memberikan si kucing makan dan melihat lari dari si Miso kenceng, sehingga Miso memberitahu bahwa dirinya vampir, sehingga mereka berteman saat itu juga, yang membuat Jiyeon dan Han heran karena Miso bisa punya teman manusia. Di lain tempat, Sangmin yang habis belanja tiba-tiba dihampiri oleh Han yang membuatnya terkejut. Mereka pun mengobrol di taman. Han pun bertanya apakah alasan Sangmin keluar gara-gara Han. Sangmin hanya mengangguk dan memberitahu bahwa ia mencari, dan orang memberitahunya bahwa kamu harus mulai memikirkan tentang dia di saat kamu tidak bisa melihatnya lagi, yang membuat Han tersindir dan ingin pergi. Tapi Sangmin menghentikan dan memberikan kata-kata motivasi ala Mario Bros. Hingga ada momen untuk memegang tangan, Sangmin pun dibuat terkejut karena tangannya dingin, tapi ia tidak peduli dan memegang tangan Han, serta tidak ada cipok-kecipokannya. Ya, cewanya aku, momen tersebut tidak ada loh. Tidak, anjing. Selesai dengan semua itu, si haters pun memiliki bisnis di bidang kuku mengkuku. Sedangkan Sangmin ia lanjut kerja di tempat Han. Bedanya mereka kerja sambil kencan. Dan drama Bite Sister pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari drama Bite Sister. Drama yang
lumayan bagus menurut gua. Ceritanya simple, durasi per episodenya juga nggak begitu panjang, dan temanya vampir, menarik. Tapi untuk segi romantisnya kurang ngena gitu menurut gua ya, kurang ngena gitu menurut gua aja sih. Tapi overall lumayan. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya, klik like sebanyak-banyaknya, dan kalau bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat kawaii. Goodbye.